Terbongkarnya rahasia anak dari selingkuhan suamiku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, tumben banget kamu sudah pulang, kataku dengan senyum tipis. Padahal sebenarnya sudah cukup lama aku menunggu kedatangannya di ruang tamu. Biasanya Mas Indra pulang agak sore. Iya dek, hari ini Mas capek banget, jawab Mas Indra sambil meletakkan tas pinggang kesayangannya di meja dekat pintu. Emangnya kenapa Mas? Hari ini toko rame banget ya? Tanya aku penasaran. Enggak dek, toko nggak rame kok. Entah kenapa, Mas rasanya capek banget aja hari ini. Mungkin karena kurang tidur ya? Iya Mas, bisa jadi itu. Soalnya kemarin Mas kan begadang terus, tidur malamnya kurang. Ah, iya juga ya dek. Kalau dipikir-pikir, memang semalam Mas memang gak tidur dengan nyenyak. Ngomong-ngomong, kamu masak apa hari ini? Aku cuma masak opor ayam aja Mas. Mau aku siapin gak? Ah, gak usah dek. Mas pengen istirahat dulu sebentar di sini. Rasanya capek banget deh. Mas, boleh pinjam HP kamu sebentar ya? Tanyaku sambil meraih ponsel Mas Indra yang tergeletak di meja. Aku mengambil ponsel Mas Indra dengan perlahan sambil tersenyum kecil. Awalnya, aku hanya meminjam ponsel Mas Indra untuk menelpon ibu di desa karena kebetulan pulsaku sudah habis. Namun setelah selesai, iseng-iseng aku membuka galeri ponselnya. Tak disangka, aku menemukan beberapa foto bayi yang asing bagiku. Mas, ini foto bayi siapa? Kok ada di ponselmu? Tanyaku sambil menggerutkan dahi, menatap layar ponsel Mas Indra, suamiku. Di sana, terpampang foto seorang bayi mungil bersarung tangan, berbedong rapi dalam kain lembut. Mas, kok nggak jawab sih? Tanyaku lagi karena Mas Indra hanya diam. Oh, itu cuma nemu di Facebook, jawabnya dengan santai. Facebook? Tapi kok fotonya banyak dan bajunya beda-beda, Mas? Aku memprotes, merasa jawabannya tidak masuk akal. Lagi pula, aku tahu betul perbedaan antara hasil foto unggahan dan foto asli dari kamera ponsel. Ya iseng aja dek, memangnya kenapa sih? Mas Indra malah balik bertanya, seolah tak ada yang perlu dipermasalahkan. Baru saja aku hendak menjawab, tiba-tiba ibu mertuaku ikut menyela pembicaraan kami. Rahma, jadi istri itu jangan terlalu curigaan sama suami, bisa nggak sih? Nggak baik begitu, katanya dengan nada menggurui. Ibu, Rahma kan cuma bertanya, apa itu salah bu? Balasku merasa tersudut. Bertanya itu cukup sekali Rahma, nggak usah diulang-ulang, kamu mengerti? Nada ibu mertuaku meninggi, membuatku hanya bisa diam untuk menghindari pertengkaran lebih jauh. Begitulah ibu mertuaku, selalu membenarkan Mas Indra. Apapun yang terjadi, tak peduli benar atau salah, aku selalu yang dianggap bermasalah. Seharusnya kamu itu introspeksi diri, Rahma. Kenapa Indra sampai menyimpan foto bayi? Itu karena dia sangat ingin punya anak. Sementara kamu belum juga bisa memberikannya anak. Bisa jadi itu kamu yang mandul, ucap ibu mertua dengan nada yang menusuk hati. Astagfirullah, dalam hatiku. Ucapan itu bagaikan belati tajam yang mengoyak perasaanku. Mana ada wanita yang tidak ingin memiliki anak. Aku sudah berusaha dan berdoa, namun Allah yang menentukan kapan keinginan itu akan terwujud. Ibu, Rahma mohon, jangan berkata seperti itu lagi, Bu. Semua ini kan atas kehendak Allah, Bu, ucapku lirih, mencoba meredam situasi. Rahma, jangan ajari ibu soal itu. Ibu itu lebih paham dibandingkan dengan kamu, jawabnya dengan ketus. Matanya menatapku dengan sinis. Ibu,
Kalau ibu sudah tahu, seharusnya ibu tidak menyalahkan Rahma terus-menerus, Bu. Balasku dengan hati-hati. Lalu siapa yang mau disalahkan? Indra. Kakak-kakaknya itu semuanya punya anak. Hanya Indra saja yang belum. Ibu yakin masalahnya ada di kamu, bukan Indra. Aku hanya bisa terdiam, menahan sakit hati yang kian mendalam. Terlebih, Mas Indra tidak sedikit pun menunjukkan pembelaannya untukku. Padahal dulu dia sendiri yang memintaku untuk menunda kehamilan karena alasan ekonomi. Tapi kini malah aku yang disalahkan. Rahma itu tidak mandul, Bu. Ini hanya soal waktu. Dulu Rahma memang pernah suntik KB karena Mas Indra yang menyuruh. Katanya belum siap untuk punya anak. Tapi Rahma yakin, Bu, Allah pasti akan menitipkan rezeki itu suatu saat nanti. Jelasku dengan suara bergetar, sambil mengusap perutku yang masih rata, berharap ada keajaiban dari Sang Pencipta. Namun ibu mertuaku malah berujar tajam. Ngakunya nggak mandul, tapi sampai sekarang kok belum ada hasilnya juga? Sama aja itu. Setelah berkata demikian, ia beranjak ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Sudah, Mas capek lihat kamu sama ibu berdebat terus setiap hari, Dek. Bisa nggak sih kalian itu akur? Mas sudah lelah kerja seharian. Pulang ke rumah malah dengar ribut-ribut, ujar Mas Indra, menambah luka di hatiku. Sekarang suamiku sendiri pun ikut menyalahkanku. Mas minta kamu ngalah aja sama ibu, Dek. Ucapan ibu tadi nggak usah dimasukin ke hati. Mungkin ibu berucap seperti itu saking pengennya punya cucu. Aku sudah mengalah pada ibu, Mas. Tapi tadi ibu sendiri yang mulai. Jelas aku tersinggung dengan ucapan ibu. Aku sakit hati dikatain mandul, Mas. Sudah ya, gak usah dibahas lagi. Mending kita ke kamar aja. Mas capek mau istirahat. Mas Indra beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju kamar kami. Ia seolah tidak peduli pada perasaan istrinya. Padahal, dulu Mas Indra sendirilah yang menyuruhku untuk menunda kehamilan, karena belum siap untuk memiliki anak. Tapi sekarang, malah aku yang disalahkan. Jika saat-saat itu aku tidak menurutinya, mungkin tidak akan seperti ini jadinya. Malam itu aku hanya bisa menangis dalam keheningan, merasakan luka yang begitu dalam. Aku tahu semua berharap kehadiran seorang anak dalam pernikahanku. Aku pun sudah berusaha sekuat tenaga, namun jika Allah belum berkehendak, aku hanya bisa berserah dan terus memanjatkan doa. Waktu sudah larut, tetapi mataku enggan terpejam. Aku mencoba memiringkan tubuh ke kiri dan ke kanan, tapi tetap saja tidak berhasil. Pikiranku tak bisa berhenti berputar, memikirkan berbagai hal yang terjadi dalam rumah tanggaku. Sejak ibu mertuaku dan adik iparku Vika tinggal bersama kami, rasanya kehidupanku tak lagi tenang. Waktu untuk menikmati kebersamaan dengan Mas Indra pun hampir tidak ada. Belum sempat bersantai, ibu sudah memintaku untuk melakukan ini dan itu. Pekerjaan rumah tak ada habisnya, seakan-akan aku tak diizinkan untuk beristirahat. Selain itu, permintaan uang dari ibu mertuaku selalu datang dengan jumlah yang besar. Padahal semua kebutuhan rumah sudah aku penuhi. Ditambah lagi kebutuhan Vika yang masih kuliah sangat menguras anggaran. Aku harus pintar-pintar mengatur gaji Mas Indra agar cukup. Ironisnya, Mas Indra seakan tidak peduli soal itu. Karena situasi itu, aku memutuskan untuk bekerja sebagai kasir di sebuah laundry. Hasilnya cukup membantu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya, penghasilan Mas Indra sebagai pemilik toko bangunan sudah cukup besar. Tetapi kebiasaan boros ibu mertuaku dan gaya hidup Vika yang suka berfoya-foya membuat uang cepat habis. Tidak heran, di pertengahan bulan, anggaran rumah tangga sudah ludes. Pukul 11:30 malam, tapi aku masih tetap terjaga. Pikiranku kembali melayang ke foto bayi yang ada di galeri ponsel Mas Indra. Aku masih ragu dengan jawaban Mas Indra sebelumnya. Katanya foto itu hanya diambil dari Facebook. Tapi benarkah itu? Rasa ingin tahuku semakin besar.
Aku meraih ponsel Mas Indra yang tergeletak di atas meja. Beruntung, ponsel itu tidak terkunci. Aku langsung membuka galeri. Album pertama yang menarik perhatianku adalah sebuah folder berlabel keluarga kecilku. Dengan nafas yang tertahan, aku membuka album itu dan terkejut melihat foto Mas Indra menggendong seorang bayi. Bayi yang digendongnya sama persis dengan bayi yang ada di dalam foto yang aku lihat sebelumnya. Ya Allah, apa artinya semua ini? Tadi Mas Indra bilang fotonya hanya diambil dari Facebook, tapi ini apa? Sebelum sempat mencerna semuanya, ponsel di tanganku tiba-tiba berdering. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari kontak yang bernama Pak Kusnadi. Mas, besok jangan lupa ya beliin susu buat Faza. Susunya sudah habis nih. Salah Mas sendiri, gak izinin aku kasih ASI langsung ke Faza. Sekalian beli popok dan pil KB ya. Faza masih kecil, takut kebobolan. Mas udah tidur ya? Kalau begitu, mimpi indah ya sayang. Bye. Tubuhku membeku membaca pesan itu. Apa aku tidak salah lihat? Pesan ini dikirim oleh seseorang yang bernama Pak Kusnadi kepada suamiku. Tapi isi pesan ini sama sekali tidak wajar untuk seseorang yang hanya teman biasa. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Aku terdiam, mencoba memahami semua ini dengan hati yang bergejolak. Apakah ini ada kaitannya dengan foto bayi tadi? Apakah mungkin bayi itu adalah anak Mas Indra dengan wanita lain? Tidak mungkin. Aku yakin Mas Indra tidak akan tega mengkhianatiku. Apalagi sampai memiliki anak dari hubungan terlarang. Dia selalu terlihat tulus mencintaiku, dan aku percaya pada cinta itu. Namun pertahananku akhirnya runtuh. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan, membasahi pipiku. Rasanya seperti ditikam oleh kenyataan yang menyakitkan. Orang yang selama ini aku cintai sepenuh hati, ternyata bisa jadi menyimpan rahasia yang begitu menghancurkan. Aku memandang wajahnya yang terlelap damai dalam sampingku. Dengkuran halus terdengar, seakan ia tak menyadari badai yang sedang melanda hatiku. Apakah benar kamu mengkhianatiku, Mas? Apakah benar kamu menghancurkan janji suci yang pernah kita ikrarkan? Janji untuk saling setia hingga akhir hayat. Apakah benar bayi itu adalah darah dagingmu dari wanita lain? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bergema dalam batinku. Tak mampu keluar dengan kata-kata. Tenggorokanku tercekat. Hatiku seperti enggan menerima kebenaran yang menyakitkan. Aku ingin percaya, tetapi fakta-fakta yang ada semakin sulit untuk diabaikan. Mungkin aku harus mencari tahu sendiri kebenarannya. Kalau aku langsung bertanya, besar kemungkinan Mas Indra akan menyangkal. Dan jika ibu mertuaku sampai tahu, aku yang akan menjadi kambing hitam seperti biasanya. Akan lebih baik jika aku menyelidiki semua ini dengan tenang. Meski hati kecilku terus berteriak, berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Keesokan paginya, saat aku sedang menikmati sarapan, Vika adik iparku tiba-tiba menghampiriku. Mbak, kasih aku uang dong. Hari ini kan ulang tahun aku. Aku mau traktir teman-temanku. Gak besar-besar kok, cuma kecil-kecilan aja, katanya sambil mengulurkan tangan dengan nada manja. Seperti biasa, dia datang meminta uang. Selera makanku langsung hilang begitu saja. Padahal aku tahu, Mas Indra sudah memberikan uang bulanan untuknya. Tapi Vika selalu merasa kurang dan terus meminta tambahan dariku. Mbak gak ada uang, Vik, jawabku santai sambil melanjutkan makan. Aku masih ingat betul, beberapa hari yang lalu, Mas Indra baru saja memberikan uang jajan untuk sebulan penuh. Masa iya itu sudah habis? Pelit banget sih Mbak. Aku kan cuma minta 1 juta aja. Cukup buat traktir teman-temanku di kafe. Lanjutnya tanpa rasa sungkan. Seperti aku ini mesin uang yang bisa memenuhi semua kebutuhannya. Gak ada, ulangku dengan tegas. Astaga Rahma, kamu pelit banget sih sama adik ipar sendiri. Vika ini kan keluarga kita juga, bukan orang lain. Apa susahnya sih ngasih dia uang? 1 juta itu kan kecil loh. Aku tahu kamu baru gajian.
Sergah ibu mertua dengan nada tinggi. Wajahnya memerah, menunjukkan ketidaksenangannya. Aku memang baru menerima gaji, tapi sekarang aku sudah lebih pintar. Semua uangku kusimpan di bank tanpa sepengetahuan siapapun. Kalau tidak, habis tak bersisa diambil begitu saja. Bu, gaji Rahma itu kan udah habis buat bayar tagihan listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari. Gak ada sisa, Bu. Balasku mencoba sabar. Alasan aja kamu. Terus, gaji Mas Indra kemana? Masa semuanya habis begitu saja? Kamu pasti nyimpan uangnya ya? Vika menyela dengan tatapan tajam. Sikapnya sama sekali tidak menghormati aku sebagai kakak iparnya. Vika, kamu tahu sendiri kan, toko Mas Indra itu lagi sepi belakangan ini. Jadi otomatis uang bulanan yang diberikan juga berkurang. Mbak harus pintar-pintar mengaturnya. Belum lagi ada cicilan mobil Mas Indra dan motormu setiap bulan. Jelasku panjang lebar, menahan emosi. Aku benar-benar lelah menghadapi mereka. Mobil dan motor itu masih dalam proses cicilan. Untungnya rumah ini sudah lunas, jadi beban kami hanya cicilan kendaraan. Ya sudah, ambil dulu uang yang buat bayar cicilan motor Vika. Nanti kamu cari gantinya, saran ibu mertuaku dengan nada santai, seolah masalah selesai begitu saja. Aku menatapnya tak percaya. Dari mana aku harus mencari uang tambahan untuk mengganti itu semua? Ibu dan Vika benar-benar tidak peduli pada kenyataan. Baik, kalau begitu, Rahma akan kasih uang buat Vika, tapi siap-siap saja kalau motornya ditarik leasing karena cicilannya tidak terbayar. Jawabku ketus. Sudah kehilangan kesabaran. Vika langsung menghentakkan kakinya ke lantai dengan kesal. Dasar kakak ipar pelit, katanya sebelum pergi meninggalkan meja makan. Lihat tuh, gara-gara kamu, Vika jadi ngambek kan seperti itu? Omel ibu mertua. Seperti biasa menyalahkanku atas semua hal. Aku menghela nafas panjang, menyelesaikan sarapan seadanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku masuk ke dalam kamar untuk bersiap pergi kerja. Setidaknya, di tempat kerjaku aku bisa sedikit bernafas dari tekanan ini. Saat aku melangkah masuk ke kamar, ekspresi wajah Mas Indra nampak gelisah. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya khawatir. Mungkin dia takut rahasianya terbongkar. Dek, semalam kamu buka-buka ponsel Mas ya waktu Mas lagi tidur? Tanyanya tiba-tiba. Enggak kok Mas, jawabku singkat, mencoba menutupi apa yang sebenarnya aku lakukan. Aku terpaksa berbohong. Semoga Allah memaafkan dosa kecil ini. Astagfirullah, aku memohon ampunannya. Kenapa Mas? Memangnya ada apa di ponselmu? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Aku sengaja memancing reaksinya. Gak ada apa-apa kok. Kilahnya cepat, namun aku tahu suamiku sedang tidak berkata jujur. Mas Indra kemudian melirik jam di tangannya. Mas harus berangkat sekarang. Ada pelanggan pesan bahan bangunan yang harus diantar pagi-pagi. Mas pergi dulu ya, katanya sambil memelukku erat dan mengecup keningku. Dadah sayang, katanya seraya melambaikan tangan sebelum bergegas keluar. Dalam hati, aku merasa ingin mengikutinya. Tapi sayangnya, pekerjaanku pagi ini tidak memungkinkan. Aku harus bersabar untuk sementara waktu. Meski kecurigaan terus menghantui pikiranku. Mungkinkah dia akan menemui orang yang mengirim pesan semalam? Saat aku sedang berdandan di depan cermin, tiba-tiba suara notifikasi ponsel terdengar. Aku menoleh dan menyadari bahwa ponsel Mas Indra tertinggal di atas kasur. Tanpa berpikir panjang, aku segera meraih ponsel tersebut. Ada rasa penasaran yang sulit kuabaikan. Sebuah notifikasi dari M-Banking masuk. Transaksi penarikan tunai sebesar 2 juta telah dilakukan hari ini. Apa? Mas Indra baru saja mengambil uang di ATM. Bukankah tadi dia bilang sedang terburu-buru karena harus mengantar barang pesanan pelanggan? Ya Allah, ada apa lagi kali ini? Untuk apa dia menarik uang sebesar itu? Apakah uang tersebut untuk Vika? Rasanya tidak mungkin. Vika pasti tidak akan berani meminta uang lagi dari Mas Indra. Apalagi seminggu yang lalu, dia sudah menerima uang jajan untuk 1 bulan penuh. Kalau begitu,
Uang ini untuk siapa? Jangan-jangan Mas Indra akan memberikan uang itu kepada seseorang. Mungkin orang yang mengirim pesan semalam dengan nama kontak Pak Kusnadi. Aku semakin penasaran, siapa sebenarnya sosok yang bernama Pak Kusnadi ini? Jika dugaanku benar, aku tidak akan tinggal diam. Aku harus menemukan jawaban atas semua ini. Baru saja aku hendak meletakkan kembali ponsel Mas Indra ke tempatnya, tiba-tiba suara pintu kamar terbuka. "Dek, ponsel Mas ketinggalan ya?" katanya sambil melangkah cepat masuk. "Iya Mas, tadi ada notifikasi masuk dari M-Banking. Mas baru saja narik uang ya?" tanyaku sambil menyerahkan ponselnya. Wajah Mas Indra langsung berubah. Raut gugupnya tidak bisa disembunyikan, membuatku semakin yakin kalau ada sesuatu yang dia tutupi. "Untuk apa Mas?" tanyaku mendesaknya. "Oh, itu. Mas butuh uang untuk bayar barang di toko. Kamu tahu sendiri kan, kalau barang-barang di toko biasanya Mas beli pakai modal sendiri." Jawabnya berusaha terlihat santai. "Bukannya biasanya Mas putar modal dari hasil penjualan? Kok sekarang pakai tabungan?" tanyaku lagi, mencoba menggali lebih dalam. Mas Indra memang selalu mencatat setiap penjualan, dan uang itu dipakai untuk membeli stok baru. Mengambil dari tabungan jelas bukan kebiasaan dia. "Belakangan ini toko lagi sepi, Dek. Jadi Mas bingung mau dapat uang dari mana buat beli stok baru. Jangan bilang kamu mulai curiga ya sama Mas." Ia menatapku dengan nada setengah tersinggung. Aku menghela nafas panjang, mencoba menahan diri. Tidak ada gunanya memaksa Mas Indra berbicara sekarang. "Mas duluan ya, Dek. Jangan terlalu dipikirin," katanya sebelum bergegas pergi. Aku hanya mengangguk, memilih untuk menyudahi percakapan yang rasanya tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Dalam hati, aku berjanji akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Jam tanganku menunjukkan pukul 7 kurang seperempat. Aku segera mengambil tas dan kunci motor. Saat hendak keluar kamar, aku mendengar suara ibu mertuaku memanggil. "Bu, Rahma pamit dulu ya," kataku sambil mendekatinya di ruang tamu. Aku berniat mencium tangannya, tetapi ia malah menepisnya. "Itu piring kotor di wastafel kenapa nggak kamu cuci dulu? Ibu paling malas lihat piring kotor numpuk begini," katanya dengan nada tajam. "Maaf ya Bu, Rahma buru-buru, takut telat masuk kerja," jawabku pelan, berharap bisa meredakan emosinya. "Selalu saja alasan. Apa susahnya sih mencuci piring dulu? Kamu itu kan menantu perempuan, harus tahu tugas." Ia kini berdiri dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya menusuk seperti biasa. Aku menghela nafas lagi. Semua pekerjaan rumah sudah aku selesaikan tadi pagi. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan menyapu halaman. Tetapi tetap saja, piring sarapan yang belum sempat aku cuci tadi masalah besar. "Rahma pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum," ujarku singkat sambil berbalik meninggalkannya. Tidak ada gunanya berlama-lama. Pembicaraan ini hanya akan memperpanjang masalah. Dengan cepat, aku keluarkan motor metikku dari garasi, menyalakan mesinnya, dan melaju menuju tempat kerja. Hari ini rasanya aku kehilangan semangat untuk bekerja. Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Pikiranku melayang jauh, membayangkan masa depan rumah tanggaku. Bagaimana jadinya jika benar Mas Indra telah mengkhianatiku? Aku tahu aku tidak akan mampu bertahan menghadapi kebohongannya. Lebih baik berpisah daripada hidup dalam pengkhianatan. Begitu prinsipku. Aku punya pekerjaan dan penghasilan sendiri. Jadi aku tidak perlu takut jika akhirnya harus memilih jalan itu. Namun ada satu hal yang terus menghantuiku. Kekhawatiran tentang kondisi Bapak. Bagaimana jika kesehatannya memburuk setelah mendengar kabar buruk ini? Aku takut ia akan terlalu memikirkannya. Astagfirullah. Aku berulang kali beristighfar, berharap hati ini menjadi lebih tenang. "Rahma, wajahmu kok terlihat lesu? Kamu sedang tidak enak badan ya?" Suara Bu Salamah, pemilik toko laundry tempatku bekerja, memecahkan lamunanku. "Kalau memang kamu kurang sehat,
Pulang saja dulu, tambahnya dengan lembut. Rahma nggak apa-apa kok, Bu. Rahma baik-baik saja, jawabku sambil memaksakan senyum. Jujur saja, aku merasa tidak enak. Beliau pasti menyadari perubahan raut wajahku tadi. Aku takut beliau salah paham, mengira kalau aku tidak bersungguh-sungguh untuk bekerja. Syukurlah kalau begitu. Oh iya Rahma, hari ini kita tutup lebih awal ya. Tolong tulis pengumumannya dan tempel di pintu setelah rolling door ditutup, ujarnya sambil tersenyum. Tutup lebih awal, Bu? Ada apa? Apa Rahma ada salah? Tanyaku ragu-ragu. Enggak kok, anak ibu yang kuliah di luar kota mau pulang hari ini. Ibu mau menyambut kedatangannya. Semua karyawan bagian cuci, setrika, dan packing sudah ibu suruh untuk pulang lebih dulu. Baru kusadari bahwa memang hanya aku yang tersisa. Tidak ada lagi motor lain di tempat parkir selain punyaku. Sungguh hari ini pikiranku benar-benar kacau. Kalau begitu, Rahma pulang sekarang ya, Bu? Terima kasih, jawabku dengan sopan. Oh, dan jangan lupa, tempelkan nomor ponsel Rara di pengumumannya. Kalau ada pelanggan yang ingin mengambil pakaian, mereka bisa langsung menghubunginya. Pesan Bu Salamah dengan nada ramah. Setelah semua urusan selesai, aku bersiap menuju parkiran. Namun sebelum aku pergi, Bu Salamah memanggilku. Rahma, tunggu, katanya sambil menghampiriku. Ia menyerahkan sesuatu padaku, sebuah kotak kecil. Ini apa, Bu Salamah? Tanyaku penasaran. Ibu tadi sempat bikin kue. Ambil, ini buat kamu ya, katanya dengan senyum hangat. Aku menerimanya sambil mengucapkan terima kasih. Ah, andai saja ibu mertuaku bisa bersikap seperti Bu Salamah, mungkin hidupku akan jauh lebih bahagia. Sebelum menghidupkan mesin motor, aku berpikir sejenak. Jika aku pulang ke rumah, pasti ibu akan mengomel dan mengatakan aku ini pemalas. Sebenarnya aku malas pulang karena kerjaan di rumah tidak ada habisnya. Ibu mertuaku selalu saja menyuruhku untuk mengerjakan ini dan itu. Untuk beristirahat sejenak saja, aku pun tidak bisa. Untuk beristirahat sejenak saja pun tidak bisa. Sebaiknya aku mendatangi toko Mas Indra saja. Siapa tahu aku bisa menemukan bukti di sana. Selamat siang, Mbak, sapa Om Yadi saat aku tiba di toko material milik suamiku. Siang, Om, balasku sambil tersenyum. Aku melihat Om Yadi sedang sibuk mencetak batako menggunakan alat besi yang ada di tangannya. Mas Indra ada di sini, Om? Tanyaku sambil melihat ke sekitar toko. Masih keluar, Mbak. Sepertinya sedang mengantar barang ke pelanggan, jawab Om Yadi tanpa menghentikan pekerjaannya. Sudah lama keluarnya, Om. Nggak tahu pasti sih, Mbak. Tapi mendingan Mbak tunggu saja di dalam. Di sini panas, sarannya. Namun mataku tertuju pada mobil carry pick up hitam yang biasanya digunakan Mas Indra untuk mengantar barang. Mobil itu masih terparkir di samping toko. Sebentar, Om. Bukannya biasanya mobil itu dipakai untuk mengirim barang? Tanyaku sambil menunjuk mobil tersebut. Keganjilan mulai muncul di benakku. Siang begini, Mas Indra tidak ada di toko, tapi mobilnya juga tidak digunakan. Kemana dia sebenarnya? Om, boleh tanya sesuatu lagi nggak? Om Yadi berhenti sejenak dan menatapku. Ada apa, Mbak? Aku yakin Om Yadi adalah orang yang jujur, jadi aku merasa aman bertanya padanya. Belakangan ini, apa toko sedang sepi ya? Enggak kok, Mbak. Justru sekarang semakin ramai. Penjualan batako juga lagi naik pesat. Kok Mbak tanya begitu? Ah, nggak apa-apa, Om. Saya tunggu Mas Indra saja di dalam, ujarku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Baik, Mbak, jawab Om Yadi sebelum kembali fokus bekerja. Aku masuk ke toko dan memeriksa laporan penjualan. Saat membuka satu persatu halaman buku laporan, dugaanku terbukti. Penjualan toko ini justru sedang meningkat tajam. Jadi kenapa Mas Indra berkata bahwa toko ini sedang sepi? Mbak Rahma, lagi nunggu Pak Indra ya? Suara Mas Andri tiba-tiba terdengar.
Ia menghampiriku di meja kasir. Iya mas, Mas Indra kemana ya? Keluar mbak, tapi saya nggak tahu dia kemana. Jawabnya dengan singkat. Oh, nggak apa-apa mas, aku pulang saja ya. Tapi jangan bilang Mas Indra ya, kalau aku sempat kesini. Tadinya aku mau kasih kejutan, tapi biar nanti ajalah di rumah, kataku, berusaha membuat alasan. Siap mbak, beres, jawab Mas Andri sambil tersenyum. Sebelum keluar toko, aku menemui Om Yadi lagi dan memberinya pesan yang sama. Jangan beritahu Mas Indra ya kalau aku tadi kesini. Ada yang tidak beres. Mas Indra berbohong bahwa tokonya sedang sepi. Padahal laporan menunjukkan peningkatan omset. Bahkan alasan ini dipakai untuk mengurangi jatah bulananku. Apakah ini ada hubungannya dengan foto bayi yang aku temukan di ponselnya beberapa waktu yang lalu? Aku harus menyelidiki ini sendiri. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah keluar dari kawasan toko material, aku memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung bakso di tepi jalan. Lokasinya tepat di seberang toko Mas Indra. Jadi aku bisa memantau dari sini tanpa terlihat. Ini pesanannya mbak, silahkan dinikmati, kata pelayan warung dengan senyum ramah saat menghidangkan semangkok bakso di mejaku. Terima kasih ya pak, jawabku sambil mengangguk. Aku segera menambahkan kecap, saus dan sedikit cabai ke mangkokku untuk memperkaya rasa. Sambil menikmati hidangan, mataku tetap tertuju ke arah toko. Namun hingga saat ini, Mas Indra belum juga muncul. Kemana dia sebenarnya? Rasa penasaran memaksaku mengirim pesan padanya. Aku ingin tahu apa alasan yang akan ia berikan. Assalamualaikum mas. Mas sudah makan siang belum? Mas lagi di mana sekarang? Tak perlu waktu lama, ponselku bergetar. Tanda pesan balasan dari Mas Indra. Waalaikumsalam. Sudah, baru saja makan. Mas lagi di toko. Memangnya kenapa, Dek? Ada apa? Di toko. Padahal aku tahu dia tidak ada di sana. Mas Indra, kenapa kamu harus berbohong? Gak apa-apa, Mas. Cuma tanya aja. Gak boleh, balasku dengan nada seolah-olah tidak curiga. Meski dalam hatiku aku sudah yakin ada sesuatu yang disembunyikannya. Boleh kok sayang. Kalau begitu, Mas lanjut kerja dulu ya. Ini mau ngantar barang pesanan pelanggan. Dah sayang. Mengantar barang pesanan pelanggan, padahal jelas-jelas mobil toko masih terparkir di tempatnya. Kebohongan ini semakin jelas. Aku tidak tahu apa motif Mas Indra. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam jika ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa hari sudah menjelang sore. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah agar tidak terlambat. Karena aku tahu ibu mertuaku pasti akan marah kalau aku tidak pulang tepat waktu. Sudah cukup capek mendengar ocehannya setiap hari. Setibanya di rumah, ibu mertua langsung menyambutku dengan omelannya. Kok lama banget sih pulangnya? Biasanya kamu pulang tepat waktu. Ini sudah lebih dari setengah jam. Kamu kemana aja? Maaf bu, tadi jalanan macet, jawabku seadanya. Macet? Sore-sore begini? Alasanmu gak masuk akal. Pasti kamu sengaja kan gak pulang? Keluyuran kemana saja kamu? Ayo ngaku. Kalau ibu gak percaya, besok ibu ikut aja dengan Rahma ke tempat kerja. Rahma pasti senang kalau ibu ikut, jawabku dengan nada santai. Berharap ibu berhenti mengoceh setelah itu. Rahma masuk dulu ya bu. Aku melewati ibu yang masih berdiri di depan pintu. Rahma, masak buat makan malam. Setelah itu bereskan rumah. Ibu mau ke rumah tetangga dulu, perintah ibu. Tentu saja pekerjaan rumah menanti, seperti biasa. Itulah sebabnya aku lebih memilih bekerja daripada berdiam diri di rumah. Setidaknya, pekerjaan bisa membuatku lebih tenang. Bekerja sebagai kasir laundry pun cukup santai. Hanya duduk sambil menghitung uang dan menunggu pelanggan. Setelah mengganti pakaian, aku masuk ke dapur. Ternyata piring kotor menumpuk di wastafel. Padahal pagi tadi hanya ada sedikit.
Sekarang hampir semua piring yang ada di rak sudah berpindah ke sana. Hanya ada ibu mertua dan Vika di rumah. Entah bagaimana bisa menumpuk sebanyak itu. Aku hanya bisa menghela nafas dan beristighfar. Dari kamar Vika, terdengar suaranya yang mengobrol dengan teman-temannya. Gimana tadi? Mau ditraktir lagi? Sabar ya guys, Bang Indra gue duitnya banyak. Tinggal minta aja, pasti dikasih. Aku melanjutkan mencuci piring sambil mendengarkan lebih jelas. Vika pasti sedang bercanda dengan teman-temannya. Kalau kakak ipar gue itu pelit banget guys. Masa tiap kali gue minta duit gak pernah dikasih? Makanya tadi gue nyolong duitnya dari lemari. Syukurin, enak banget. Darahku mendidih dan jantungku berdetak lebih cepat saat mendengar ucapan Vika. Dia mencuri uangku dari lemari. Itu gak mungkin. Vika cuma cari sensasi. Aku cepat-cepat mencuci tangan, lalu bergegas ke kamar untuk memeriksa kebenarannya. Lemari pakaian terlihat rapi seperti biasa. Tetapi ada yang aneh. Beberapa pakaian sudah berpindah tempat. Kekhawatiranku semakin besar, terutama saat aku menemukan dompet yang biasanya aku simpan di antara lipatan baju. Kini telah kosong. Aku langsung merasa lemas dan duduk di lantai. Ternyata yang dikatakan Vika itu benar. Dia telah mengambil uang simpananku. Di dalam dompet itu ada 4 juta yang seharusnya digunakan untuk membayar cicilan mobil dan motor. 3 juta untuk cicilan mobil Mas Indra, 800 untuk cicilan motor Vika, dan sisanya untuk kebutuhan rumah tangga. Kenapa kamu tega, Vika? Apa kamu gak mikirin bagaimana kakak iparmu ini berusaha keras untuk mengumpulkan uang? Aku gak bisa diam saja. Vika harus diberi pelajaran. Tanpa berkata-kata, aku langsung membuka pintu kamar Vika dengan keras. Vika yang sedang asik dengan siaran langsung di media sosialnya segera menghentikannya. Ekspresi terkejut terlihat jelas di wajahnya ketika aku masuk tanpa permisi. Kembalikan uang itu, Vika. Aku menatapnya dengan tajam. Uang apaan sih, Mbak? Kenapa datang-datang langsung nanyain uang? Jawabnya dengan santai sembari asik dengan gadgetnya. Jangan sok gak tahu kamu. Aku sudah dengar semuanya. Kamu telah mencuri uangku kan? Yang ada di dompet dalam lemari. Kembalikan uang itu sekarang juga, Vika. Aku mulai kesal dengan sikap adik iparku yang tidak tahu diri. Ada apa sih ribut-ribut begini? Kenapa kamu di kamar Vika? Apa pekerjaanmu sudah selesai, Rahma? Tiba-tiba ibu mertuaku muncul. Aku sudah bisa menebak dia akan membela Vika dan menyalahkanku. Vika mencuri uangku, Bu. Mencuri? Apa ibu gak salah dengar? Ibu nampaknya tidak percaya dengan tuduhanku. Benar, Bu. Semua uang Rahma habis diambil Vika. Padahal uang itu untuk bayar cicilan mobil Mas Indra dan motor Vika. Jelasku, berharap ibu akan marah pada Vika karena sudah berlebihan. Masa mengambil uang kakak iparnya sendiri disebut mencuri sih, Bu? Kata Vika. Matanya tidak lepas dari ponselnya. Plak! Aku menampar pipi kiri Vika dengan keras. Au, sakit! Vika memegangi pipinya kaget. Berani ya kamu menampar Vika? Ibu membentak. Tidak terima dengan apa yang aku lakukan pada anaknya. Iya, Vika memang pantas menerima itu, jawabku dengan tegas. Awas kamu, Mbak. Aku akan laporkan ini ke Mas Indra, ancam Vika. Silahkan saja, aku tidak takut. Kamu yang akan disalahkan karena mencuri uangku, jawabku tanpa gentar. Sekarang kamu semakin berani ya, Rahma? Ibu mendekat dan mengangkat tangannya, tapi aku langsung menangkisnya. Tidak akan kubiarkan tangan ibu menyentuhku. Oke, ibu memang belum bisa balas sekarang, tapi perlu kamu ingat, uang itu adalah hak Vika dan ibu. Vika hanya mengambil haknya. Kamu tidak bisa menyebutnya pencuri. Lagi pula, Vika sudah meminta dengan cara yang baik. Jangan salahkan Vika kalau dia ambil lebih dari yang diminta, kata ibu membela Vika. Aku semakin marah. Ibu membenarkan perbuatan yang salah. Astagfirullah. Ibu bahkan tidak sadar jika ia sudah menjerumuskan anaknya sendiri. Tadi ibu juga pakai uang itu untuk makan-makan bareng sama teman-teman arisan. Tambah ibu lagi. Hatiku terasa perih mendengar pengakuan itu.
Ibu mertuaku dan Vika sama sekali tidak menghargai usahaku. Baiklah, jangan salahkan aku jika mobil Mas Indra atau motor Vika ditarik oleh leasing karena aku tidak mampu membayar cicilannya, jawabku. Ibu terkejut mendengar ucapanku. Mungkin tidak menyangka aku akan berani mengatakannya. Vika nggak mau motor kesayangan Vika ditarik, Bu, keluh Vika pada ibu. Itu semua nggak bakal terjadi, Nak. Kamu tenang saja, jawab ibu, lalu beralih menatapku. Terus kamu mau ngapain? Kalau kerja dan punya penghasilan tapi nggak bisa dimanfaatkan, buat apa? Air mata yang sejak tadi tertahan, akhirnya keluar juga. Tanpa berkata-kata lagi, aku langsung meninggalkan kamar itu. Tak kusangka ibu mertuaku begitu tega. Ternyata selama ini mereka hanya memanfaatkanku. Mas Indra adalah alasan kenapa aku masih bertahan dengan semua ini. Namun jika dia terbukti bermain dengan wanita lain, jangan salahkan aku jika aku menghitungnya. Aku meninggalkan mereka dan mengunci pintu kamarku. Rahma, buka pintunya. Kamu belum masak, Rahma. Kita mau makan apa malam ini? Ibu mertuaku berteriak sambil menggedor-gedor pintu kamarku. Tapi aku tidak menghiraukannya. Karena sudah tahu bahwa mereka hanya memanfaatkan kebaikanku. Aku tulus menyayanginya dan menganggapnya seperti ibu kandungku sendiri. Tapi apa balasannya? Hanya hinaan dan cacian yang selalu kudengarkan setiap hari dari mulutnya. Aku merasakan tepukan lembut di pipiku. Mas Indra, ternyata dia sudah pulang. Dek, bangun! Aku mengalihkan pandanganku ke sekeliling. Ternyata sudah malam. Aku tidur tanpa tahu waktu. Dek, tadi kamu ribut lagi ya sama ibu? Tanya Mas Indra sambil duduk di pinggir ranjang. Iya mas, jawabku singkat. Dulu aku selalu menceritakan semuanya padanya. Tapi sekarang, aku memilih untuk diam. Percuma saja curhat, ujung-ujungnya aku yang disalahkan. Lebih baik aku menyimpannya sendiri. Mas kan sudah bilang, kamu harus sabar dengan ibu. Beliau itu kan orang tua Mas yang telah melahirkan dan membesarkan Mas, katanya. Aku tahu Mas, jawabku cepat sebelum Mas Indra selesai berbicara. Begini Mas, aku marah karena Vika mengambil semua uangku. Vika melakukannya karena kamu tidak memberikannya uang, Dek. Vika bilang dia sudah memintanya dengan baik-baik sebelum kuliah, tapi kamu malah menolaknya. Jelas Mas Indra. Ternyata mereka sudah lebih dulu mengadu padanya. Ibu bilang kalau kamu malas masak, piring-piring kotor banyak di wastafel. Kamu kenapa sih, Dek? Syukurlah tadi ibu menelpon Mas dan minta dibelikan makan malam. Kalau enggak, kita bisa kelaparan, kata Mas Indra. Aku merasa seperti dijelek-jelekkan oleh ibu mertuaku. Apalagi yang akan dia adukan, mungkin juga tentang aku yang menampar pipi Vika. Mau masak apa Mas? Mana uangnya? Kulkas sudah kosong. Uangku sudah diambil oleh Vika, jawabku kesal. Mas Indra terdiam sejenak. Bahkan uang buat cicilan mobil Mas dan motor Vika juga hilang. Diambil sama Vika. Lanjutku. Ingin dia tahu betapa parahnya kelakuan adik kesayangannya. Begini saja. Bayarnya pakai gaji adik dulu ya. Kan gak lama lagi adik gajian. Mas Indra berkata santai, seperti tanpa beban. Aku hanya tersenyum sinis mendengarnya. Sudah keterlaluan. Mas tahu nggak, gaji aku itu berapa? Gaji aku itu cuma 2 juta, Mas. Cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari. Gimana mau bayar cicilan? Dulu gajiku 2 juta, tapi sekarang naik jadi 2.500.000 rupiah. Aku sengaja tak bilang pada Mas Indra. Karena uang itu aku tabung untuk biaya berobat ayah. Janji Mas Indra untuk membantu biaya pengobatan ayah sudah lama dilupakan sejak ibu dan Vika tinggal di rumah ini. Mas juga sudah mengurangi uang bulanan buat aku. Bahkan uang untuk ibu dan Vika lebih banyak daripada buat aku. Aku yang bayar kebutuhan rumah ini, Mas, keluhku. Itulah kenyataannya. Nafkah ibu dan Vika lebih besar daripada untukku. Tetapi mereka tetap saja merasa kekurangan, bahkan sampai mengambil uang simpananku. Untungnya aku sudah amankan uangku di bank untuk berjaga-jaga.
Kita bahas itu nanti saja ya. Sekarang makan malam dulu. Tadi Mas beli nasi bungkus buat kita, kata Mas Indra. Aku tidak menjawab. Kalau makan bareng mereka, emosiku bisa meledak. Ayo dek, kita makan. Nanti kamu sakit loh, kata Mas Indra. Aku gak lapar Mas. Mas saja yang makan. Jangan begitu, nanti kamu sakit, ujarnya lagi. Andai Mas Indra tahu, hatiku lebih sakit dari apapun yang bisa dia bayangkan. Setelah Mas Indra keluar, aku mengecek ponselnya. Aku ingin menyadapnya, tapi ternyata ponselnya terkunci. Mas Indra pasti sengaja mengunci ponselnya agar aku tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana ini? Apa aku harus lakukan sekarang? Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Aku buru-buru menaruh ponselnya kembali dan berpura-pura tidur. Dek, kamu tidur lagi ya? Mas tunggu di meja makan ya. Ini ada nasi bungkus buat kamu, kata Mas Indra sambil melambai rambutku dan menaruh makanan di meja. Ayo makan dek, katanya lagi sambil menggoyangkan tubuhku. Nanti kamu sakit, ayo dimakan. Perlahan aku membuka mata, pura-pura terbangun. Aku gak lapar Mas. Aku ngantuk banget. Adik harus makan. Tolong dengarkan Mas, sekali ini aja. Mas tahu adik marah sama ibu, Vika dan Mas. Tapi jangan sampai adik menyiksa diri sendiri. Makan dulu ya, Mas Indra berkata lembut. Aku tak bisa menolak. Meskipun aku tidak ingin makan, perutku mulai memberontak karena lapar. Pagi ini, aku sengaja tak masak. Aku hanya membersihkan rumah dan mencuci tumpukan piring yang menumpuk di wastafel. Karena ternyata tidak ada yang mau untuk mengerjakan selain aku. Terpaksa, aku mencuci semuanya hingga bersih dan menyusunnya kembali ke rak. Setelah selesai beres-beres, aku langsung mandi dan bersiap-siap untuk bekerja. Atau lebih tepatnya, mengikuti Mas Indra. Karena aku sedang libur. Mas, aku berangkat dulu ya, kataku pada Mas Indra yang sedang sibuk mengenakan bajunya. Tumben cepat sekali. Adik kan baru masuk jam 8. Ini baru jam 7 loh, kata Mas Indra. Iya Mas, sesekali berangkat lebih awal gak apa-apa kan? Malu kalau terus-terusan telat, jawabku sambil mengangkat tas lempangku. Seperti biasa, aku mencium punggung tangannya sebelum berangkat. Rahma, kamu mau kemana pagi-pagi begini? Tanya ibu saat aku melewati ruang tamu, sambil menikmati teh hangat. Berangkat kerja, Bu. Kerja? Pagi-pagi kamu sudah berangkat kerja? Lalu siapa yang memasak di rumah? Semua orang bisa kelaparan nanti, jawab ibu dengan nada sedikit marah. Aku masih merasa kesal dan malas menghadapi ibu mertuaku. Jadi jawabanku tetap tenang meski ada rasa geram. Kelaparan? Maksud ibu kenapa? Apa yang salah dengan itu? Tanyaku heran. Ya kelaparan. Kamu gak masak kan? Lalu kami mau makan apa hari ini? Ibu meninggikan suaranya. Rahma tidak masak karena tidak punya uang sama sekali buat beli bahan makanan, Bu. Uang Rahma kan sudah diambil oleh Vika, jawabku tanpa takut. Kamu sudah berani ya ngomong begitu ke ibu? Mau ribut pagi-pagi? Ibu mulai memancing suasana. Namun aku tetap diam. Indra, Indra, cepat kamu ke sini. Lihat apa yang dilakukan oleh istrimu ini. Ibu berteriak memanggil Mas Indra, berharap bisa menjelek-jelekan aku lagi. Kenapa sih, Bu? Kok pagi-pagi sudah teriak-teriak? Tanya Mas Indra saat mendekat. Ini loh istrimu, sekarang sudah berani berbuat seenaknya. Dia nggak masak pagi ini dan malah berangkat kerja lebih awal, supaya bisa menghindari tugas di rumah. Ibu menceritakan semua kesalahanku dengan nada marah. Mas Indra menatapku sekilas lalu menoleh pada ibu. Bu, hal kecil seperti itu nggak usah dibesar-besarkan. Hal kecil? Kalau dibiarkan terus, Rahma akan semakin semena-mena, Indra. Kamu ngapain sih? Ibu mendesak. Rahma nggak semena-mena, Bu. Kan sudah Rahma jelaskan. Kalau Rahma nggak punya uang untuk beli bahan makanan, piring juga sudah aku cuci, Bu. Nasi sudah matang di rice cooker, jawabku membela diri.
Lauknya mana? Masa makan cuma sama nasi? Ibu mulai bertanya lagi. Uang tabungan Rahma yang kalian ambil pasti masih ada kan, Bu? Pakai saja itu. Jangan buat masalah lebih besar. Rahma permisi dulu. Assalamualaikum, kataku sambil meninggalkan mereka. Aku tahu berdebat dengan mereka tidak akan ada habisnya. Sementara itu mereka tidak tahu bahwa hari ini aku tidak benar-benar pergi bekerja. Dengan alasan sakit, aku sudah meminta izin kepada Bu Salamah, atasan di tempat kerjaku, agar bisa absen. Hari ini aku memiliki rencana lain, rencana untuk mengungkapkan kebenaran tentang Mas Indra, yang belakangan ini sering berperilaku aneh. Tepat pukul 8 pagi, aku sudah bersiap di dekat toko material tempat Mas Indra bekerja. Aku yakin dia pasti akan mampir ke toko terlebih dahulu, sebelum pergi ke tempat lain. Untuk menjalankan rencanaku, aku bahkan menyewa mobil dari rental, supaya bisa membuntutinya tanpa ketahuan. Dari jarak yang cukup aman, aku mengamati Mas Indra tiba di toko. Ia hanya singgah sebentar, tak sampai 15 menit sebelum melanjutkan perjalanan dengan mobilnya. Aku segera mengikutinya, memastikan mobil sewaanku tetap berada dalam jarak yang cukup untuk tidak memancing kecurigaan. Mas Indra mengarah ke kota. Setelah sekitar 15 menit, ia berhenti di sebuah kompleks perumahan. Hatiku mulai gelisah. Aku tidak mengenal tempat ini dan tidak tahu siapa yang tinggal di sana. Aku melihatnya masuk ke salah satu rumah tanpa ragu. Dengan hati-hati, aku keluar dari mobil dan mengenakan masker untuk menyamarkan identitasku. Dari celah gerbang yang sedikit terbuka, aku melihat Mas Indra sedang menggendong seorang bayi. Dunia terasa berputar. Rasanya tubuhku ingin roboh saat itu juga. Namun aku tahu ini bukan saatnya untuk menyerah. Di seberang rumah itu, aku melihat seorang bapak sedang mencuci mobilnya. Aku mendekatinya, berpura-pura bertanya, "Permisi Pak, numpang tanya, kalau rumah itu milik siapa ya? Soalnya saya lagi cari rumah teman, katanya catnya mirip yang itu," tanyaku, berpura-pura mencari alamat rumah. "Oh, itu rumahnya Mbak Fadia," jawab bapak itu ramah. "Alhamdulillah, berarti benar ya," ucapku berbohong, mencoba menutupi kegugupanku. Namun ucapan bapak itu selanjutnya membuatku tertegun. "Mbak ini temannya ya? Kemarin pas nikah emangnya nggak diundang?" tanyanya dengan santai, sembari melanjutkan pekerjaannya. Jantungku seolah berhenti berdetak. "Nikah? Enggak Pak, makanya ini saya mau mampir," jawabku terbata-bata, pura-pura mengiyakan. Bapak itu tersenyum kecil, lalu berkata sesuatu yang membuat dunia seolah runtuh. "Beruntung banget Mbak Fadia itu dapat suami duda seorang juragan material." Aku terpaku. "Apa? Duda? Juragan material?" tanyaku memastikan, meski aku tahu apa yang baru saja aku dengar. "Iya Mbak, kasihan istrinya Mas Indra itu sudah meninggal dunia. Jadi sekarang dia menikah sama Mbak Fadia." Kata-kata bapak itu seperti petir di siang bolong. Mas Indra menganggap aku sudah meninggal. Rasanya tidak mungkin, tapi aku harus melihat kebenaran ini sampai tuntas. "Terima kasih banyak ya Pak, permisi," kataku, berusaha tetap sopan meskipun hatiku seperti tersayat. Dengan langkah berat namun penuh tekad, aku menuju rumah tempat Mas Indra berada. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku harus menghadapi kenyataan. Ketika aku masuk, pemandangan di depanku menghancurkan sisa-sisa kesabaranku. Mas Indra sedang memeluk seorang wanita dengan mesra, wanita yang tadi disebut sebagai Mbak Fadia. "Astagfirullah, Mas Indra, tega banget kamu Mas," teriakku membuatnya kaget dan segera melepaskan pelukannya. "Rahma," panggilnya, seolah tidak percaya bahwa aku benar-benar ada di depannya. "Jadi ini alasan kamu sering tidak ada di toko, Mas? Ini juga alasan kamu kenapa uangmu sering habis?" Aku tidak bisa menahan amarahku lagi. "Aku bisa jelaskan, Rahma,"
ujarnya panik. Cukup, Mas. Ini sudah sangat jelas. Mulai hari ini, aku minta cerai. Tanpa menunggu jawabannya, aku keluar dari rumah itu dengan air mata yang mengalir deras. Kesabaran yang selama ini kujaga, bahkan menghadapi keluarganya, ternyata dibalas dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Di dalam mobil sewaanku, aku menangis sejadi-jadinya. Tapi aku tahu, ini adalah titik akhir. Aku tidak akan lagi berjuang untuk orang yang menganggapku tidak ada. Aku harus melanjutkan hidupku, meskipun tanpanya. Hari itu ruang sidang pengadilan agama terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari bersinar terik di luar. Aku duduk dengan tegak di kursiku, menunggu giliran untuk menuju ke depan majelis hakim. Di sebelahku, Mas Indra duduk dengan wajah yang nampak lesu. Kami tidak saling berbicara, hanya hening. Penggugat dan tergugat silakan maju, ujar hakim ketua. Aku melangkah maju dengan mantap, meskipun hatiku masih diliputi dengan perasaan campur aduk. Setelah semua yang terjadi, aku harus tegas. Hakim mulai memeriksa berkas-berkas dan mendengar penjelasan dari kedua belah pihak. Saudari Rahma, apa alasan utama Anda mengajukan gugatan cerai? Saya menggugat cerai karena suami saya, Mas Indra, telah berkhianat dan melanggar perjanjian pranikah yang kami buat sebelum menikah, yang mulia. Dalam perjanjian itu, kami sepakat bahwa kesetiaan adalah dasar utama hubungan kami. Dan jika ada pengkhianatan, maka seluruh harta bersama akan menjadi hak saya sebagai kompensasi. Hakim mengangguk, mencatat pernyataanku. Mas Indra mencoba membela diri. Yang mulia, saya memang khilaf, tetapi saya tidak pernah berniat untuk mengabaikan istri saya. Semua ini terjadi karena situasi yang tidak bisa saya kendalikan, ujarnya dengan nada memelas. Namun buktinya sudah jelas. Aku telah menyerahkan semua foto, rekaman, dan dokumen yang menunjukkan pengkhianatan Mas Indra serta kebohongannya tentang pernikahan dengan wanita lain. Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, hakim memberikan keputusan. Berdasarkan perjanjian pranikah yang sah dan bukti-bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai saudari Rahma. Selain itu, seluruh harta Gonogini, termasuk rumah dan aset-aset lain yang diperoleh selama pernikahan, akan menjadi milik saudari Rahma sebagai kompensasi atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh tergugat. Keputusan itu membuat ruang sidang sunyi sesaat. Aku menghela nafas panjang, merasa lega sekaligus sedih. Mas Indra nampak pasrah. Rahma, aku minta maaf. Aku tahu aku salah, dan aku pantas menerima ini, katanya dengan pelan. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata. Maaf Mas, aku sudah berusaha mempertahankan pernikahan ini, tapi kamu sendiri yang menghancurkannya. Mulai sekarang, kita jalani saja hidup kita masing-masing. Setelah sidang selesai, aku keluar dari pengadilan dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya bebas dari hubungan yang penuh dengan kebohongan. Tapi di sisi lain, aku masih merasa terluka oleh pengkhianatan Mas Indra. Dengan hak atas rumah, kendaraan, dan sebagian besar tabungan kami, aku memiliki bekal untuk memulai hidup baru. Tapi yang paling berharga bagiku adalah kebebasan untuk menjalani hidup tanpa rasa khawatir dan terluka. Hari itu, aku sedang membereskan kamar baruku di rumah kecil yang aku beli dari hasil harta Gonogini yang aku dapatkan setelah perceraian. Aku berusaha menikmati kedamaian yang baru mulai kurasakan. Namun ketenangan itu terganggu oleh bunyi bel pintu yang tiba-tiba berbunyi. Aku berjalan perlahan, membuka pintu, dan di sana berdiri 3 orang yang dulu begitu akrab bagiku. Mas Indra, ibu mertua, dan Vika. Rahma, bolehkah kami bicara sebentar? Suara ibu terdengar lembut, berbeda dari biasanya. Aku menarik nafas panjang. Hatiku sejujurnya belum sepenuhnya sembuh, tetapi aku mempersilahkan mereka untuk masuk. Kami duduk di ruang tamu.
Aku bisa melihat kegugupan di wajah mereka. Mas Indra nampak menunduk, sementara Vika memegang tangan ibunya. Rahma, Mas Indra memulai dengan suara berat. Aku tahu aku salah. Aku sadar aku telah menyakitimu dengan sangat dalam. Aku benar-benar menyesal, Rahma. Semua yang terjadi adalah kebodohanku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kata-kata maafnya sudah terlambat. Hatiku sudah cukup lama meronta dalam kesakitan sebelum akhirnya memilih untuk menyerah. Ibu mertuaku kemudian angkat bicara. Nak Rahma, ibu juga salah. Ibu sering memperlakukanmu seperti pembantu. Ibu terlalu egois, tidak pernah benar-benar mendengarkan kamu. Maafkan ibu, nak. Vika pun tak mau ketinggalan. Mbak Rahma, aku juga minta maaf, Mbak. Aku tahu aku sering ikut campur urusan kalian. Dan itu aku salah. Bahkan aku seharusnya tidak menyalahkan Mbak atas apa yang telah terjadi. Tolong maafkan aku, Mbak. Ada keheningan panjang setelah itu. Aku hanya menatap mereka, mencari ketulusan di wajah-wajah yang dulu begitu aku cintai. Mereka memang terlihat tulus, tetapi aku tidak bisa begitu saja menghapus luka yang mereka tinggalkan. Aku menghargai kalian datang ke sini untuk meminta maaf. Aku akhirnya membuka suara. Tapi apa yang telah kalian lakukan sudah menghancurkan hatiku. Aku bertahun-tahun mencoba bertahan di pernikahan ini, mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang sabar, dan saudara ipar yang penuh dengan pengertian. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan dan rasa tidak dihargai. Mas Indra mencoba memotong, tetapi aku mengangkat tanganku untuk menghentikannya. Sudah terlambat, Mas. Aku sudah memutuskan untuk menjalani hidupku tanpa kalian. Bukan karena aku membenci kalian, tapi karena aku perlu melindungi diriku sendiri. Mata ibu berkaca-kaca. Rahma, ibu hanya ingin kita memperbaiki hubungan ini, meskipun hanya sebagai keluarga. Ibu tidak ingin kehilangan kamu sepenuhnya. Aku tersenyum tipis, meskipun rasanya pahit. Ibu, aku sudah memaafkan semuanya, tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali seperti dulu. Aku butuh waktu untuk membangun diriku sendiri, untuk menemukan kebahagiaan yang selama ini telah hilang. Mas Indra menunduk dalam-dalam. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia, Rahma. Aku tahu aku tidak pantas untukmu lagi. Aku mengangguk pelan. Itu saja yang aku inginkan sekarang, Mas. Hidupku yang bahagia, tanpa rasa sakit lagi. Mereka pergi setelah itu, meninggalkan ruang tamuku dengan keheningan yang berat. Meski mereka datang untuk meminta maaf, aku tahu bahwa perjalanan kami sebagai keluarga telah berakhir. Aku menutup pintu, mengambil nafas panjang, dan berjanji pada diriku sendiri. Inilah awal baru yang sebenarnya. Waktunya melangkah tanpa menoleh ke belakang lagi.